Halo, perkenalkan saya Hani dari UC IBM batch keempat. Hari ini saya ingin membawakan cerita pendek itu dari penulis A.A. Nafis yang berjudul Anak Kebanggaan. Semua orang tua, muda, besar, kecil, memanggilnya Ompi. Hatinya akan kecil bila dipanggil lain. Dan semua orang tak hendak mengecilkan hati orang tua itu. Di waktu mudanya, Ompi menjadi clerk di kantor residen. Maka sempatlah ia mengumpulkan harta yang lumayan banyaknya. Semenjak istrinya meninggal 12 tahun berselang, perhatiannya tertumpah kepada anak tunggalnya, laki-laki. Mula-mula si anak dinamai Edward, tapi ketika Raja Inggris turun tahta karena perempuan, lalu ditukarnya nama Edward menjadi nama Ismail sesuai dengan nama raja kerajaan Mesir yang pertama. Ketika tersiar pula kabar bahwa ada seorang Ismail terhukum karena maling dan membunuh, Ompi pun naik pitam. Nama anaknya seolah ikut tercemar dan ia merasa terhina. Pada suatu hari yang sudah terpilih menurut kepercayaan orang-orang tua, yakni ketika bulan sedang mengambang naik, Ompi pun mengadakan kenduri. Maka jadilah Ismail yang menjadi Indra Budiman. Namun si anak ketagihan dengan nama-nama yang dicarinya sendiri. Edi, Ompi dijadikan jengkel. Tapi karena sayang kepada anak, ia terima juga nama Edi. Asal ditambah di belakangnya dengan Indra Budiman, lalu tetaplah nama Edi Indra Budiman itu. Tiada beralih lagi. Namun dalam hati Ompi masih mengangankan sesuatu tambahan nama lagi di muka nama anaknya yang sekarang. Calon dari nama tambahan itu banyak sekali, dan salah satunya harus dipakai nama tanpa peduli kekayaan akan punah. Tapi itu tak dapat dicapai dengan kenduri saja. Masalah yang menentukannya, Ompi yakin masa itu pasti akan datang, dan ia menunggu dengan hati yang disabar-sabarkan. Pada suatu hari yang gilang gemilang, angannya pasti merupa menjadi kenyataan. Dia yakin itu Indra Budiman Manja akan mendapat nama tambahan dokter di muka namanya sekarang, atau salah satu titel yang mentereng. Ketika Ompi mulai mengangankan nama tambahan itu, bilanya kertas dan pensil. Ditulisnya nama anaknya, Dr. atau Dr. Indra Budiman, dan Ompi merasa bahagia sekali. Ia yakin kepada tetangganya akan cita-citanya yang pasti tercapai itu. Aku lebih merasa berduka cita lagi karena belum sanggup menghindarkan kemalangan ini. Coba kalau anakku Indra Budimanku sudah menjadi dokter, si mati ini akan dapat tertolong.
Katanya bila ada orang meninggal setelah lama menderita sakit, dan kalau Ompi melihat orang membuat rumah, lalu ia katakan, "Ah sayang, rumah-rumah orang kita masih kuno bangunnya. Coba kalau anakku Indra Budimanku sudah jadi insinyur. Pastilah ia akan membantu mereka membuat rumah yang lebih indah." Semenjak Indra Budiman berangkat ke Jakarta, Ompi bertambah yakin bahwa setahun demi setahun segala citanya tercapai pasti. Dan benarlah, ternyata setiap triwulan Indra Budiman mengirimkan rapor sekolahnya dengan angka yang baik sekali. Dan tiap-tiap tahun ia naik kelas. Hanya dalam 2 tahun tempo, Indra Budiman telah menamatkan pelajarannya di SMA, seraja mengantongi ijazah yang berangka baik. Ketika Ompi membaca surat anaknya yang menerangkan kemajuannya itu, air matanya berlinang gembira. "Ah, anakku," kata Ompi pada dirinya sendiri ketika surat itu baru dibacanya. "Aku bangga anakku, baik engkau jadi dokter, karena orang lebih banyak memerlukan pertolonganmu. Dengan begitu kau akan disegani orang kelak. Oh, perkara uang, mengapa 3.000 kau minta? 5.000 akan kukirimkan. Belilah pakaian yang layak bagi seorang student dokter." Oh, uang belanja yang 350.000 itu tentu akan kukirim saban bulan anakku, mengapa tidak? Dan semenjak itu Ompi kurang punya kesabaran oleh kelambatan jalannya hari. Seperti calon pengantin kurang sabar menunggu hari perkawinannya. Tapi semua orang tahu, tidak menjadi rahasia lagi bahwa cita-cita Ompi hanyalah akan menjadi mimpi semata. Tapi harus bagaimana kalau orang tua itu tak hendak percaya? Malah ia memaki dan menuduh semua manusia itu iri hati akan kemajuan anaknya. Dan ia mengirimkan uang lebih banyak tanpa memikirkan segala akibatnya. Dan itu hanya semata untuk menantang omongan yang membusukkan nama baik anaknya. Sekarang kau diomongi orang-orang yang busuk mulut, anakku. Tapi ayah mengerti kalau mereka memfitnahmu itu karena mereka iri pada hidupmu yang mentereng. Katanya, "Cepat-cepatlah kau jadi dokter, biar kita sumpal mulut mereka yang jahat itu," tulisnya dalam sepucuk surat. Dan akhirnya orang jadi kasihan pada Ompi. Tak seorang pun lagi yang mau membicarakan Indra Budiman manja. Indra Budimannya itu kepadanya. Malah sebaliknya, kini semua orang seolah sepakat saja untuk memuji Indra Budimannya. Oh, anak Ompi itu bukan main dia. Kalau tidak sekolah, tentu ia mengepel di rumah, kata seseorang yang baru pulang dari Jakarta. Menjawab tanya Ompi. Ke sekolah? Kenapa ke sekolah dia? Ompi merasa tersinggung. Menghafal dia,
katamu. Kalau student tidak menghafal tapi studi, tidak sekolah tapi kuliah. Oh ya, Ompi, itulah yang kumaksudkan. Aku sudah kira Indra Budiman anakku anak baik. Ia pasti berhasil. Aku bangga sekali. Kau datanglah ke rumahku makan siang. Aku potong saja. Dan oleh perantau pulang lainnya dikatakan kepada Ompi, oh, Indra Budiman itu siapa yang tak kenal dia? Seluruh Jakarta kenal, seluruh gadis mengharapkannya. Lalu Ompi geleng-geleng kepala dengan senyumannya. Bukan main. Indra Budiman anakku itu, ia memang anak tampan. Perempuan mana yang tak tergila-gila kepadanya? Hahaha. Datanglah kau ke rumahku, nanti ada oleh-oleh buatmu. Kemudian kalau Ompi jumpa sama gadis cantik yang dikenalnya, ditegurnya, hai, kau kenal anakku, student dokter. Nanti kalau ia pulang, aku kenalkan sama kau. Biar kau biar kau dipinangnya. Hahaha. Si gadis tentu saja merah mukanya karena merasa tersinggung. Tapi menurut Ompi, muka merah itu karena malu tersipu juga, dan ia jadi tambah gembira. Tetapi ketika Ompi tahu aku bakal kawin, ia dapat ilham baru. Dia pun merasa pula kini bahwa Indra Budimannya patut juga ditunangkan. Dan pada sangkanya tentu Budimannya akan gembira dan bertambahlah rajinnya menuntut ilmu. Sebagai imbangan budi baik ayahnya yang tak melupakan segala kebutuhan anaknya, Ompi mulai menyelidiki orang-orang yang punya gadis cantik, dan diharapkannya kedatangan mereka meminang Indra Budimannya. Karena di kampung kami pihak wanitalah yang meminang. Sudah tentu harapan Ompi hanyalah tinggal harapan saja, tapi Ompi tak mau mengerti. Sifat keangkuhannya tersinggung sudah. Dan bencinya bukan main kepada orang-orang tua yang punya gadis cantik. Bahkan bukan kepalang. Meradangnya Ompi jika ia tahu orang-orang tua itu mengawinkan gadisnya tanpa memperpedulikan Indra Budimannya lebih dahulu. Tak masuk akal orang-orang tak menginginkan anaknya si calon dokter itu. Lama-lama hatinya benci kepada semua orang yang punya gadis, dan dalam hatinya mendendam, awaslah nanti kalau Indra Budiman sudah menjadi dokter, akan kuludahi mukamu semua. Sombong kepada Indra Budiman tidak dikatakannya kemarahannya itu, malah sebaliknya dikatakannya banyak sudah orang-orang punya gadis secantik datang meminang, tapi semua ditolaknya karena menurut keyakinan Indra Budimannya lebih mementingkan studi daripada perempuan. Apalagi seorang student dokter tentu takkan mau dengan gadis kampungan yang kolot. Pilihlah saja gadis di Jakarta, anakku yang sederajat dengan titelmu kelak, penutup tulisannya. Celakanya Indra Budimannya yang selama ini menyangka bahwa tak mungkin ia dimaui oleh orang kampungnya, lantas jadi membalik pikirannya.
Ia jadi sungguh percaya bahwa sudah banyak orang yang melamarnya. Tak teringat olehnya bahwa bohongnya kepada ayahnya selama ini diketahui orang kampung semua. Lupa ia bahwa semua mata orang kampungnya yang di Jakarta itu selalu saja mempercermin hidupnya yang bejat. Sejak itu berubahlah letak panggung sandiwara. Jika dulu si anak yang membohong, si ayah yang percaya, maka kini si ayah yang menipu, si anak yang percaya. Lalu si anak mengharapkan kepada ayahnya supaya dikirimkan foto-foto gadis yang dicalonkannya. Untuk membuktikan kebenaran suratnya, Ompi mengirimkan foto gadis-gadis yang kebetulan ada padanya. Tidak peduli ia apa foto itu gambar dari gadis-gadis yang sudah kawin atau bertunangan. Bahkan juga tidak peduli ia apa gadis itu sudah meninggal. Ia kirim terus dengan pengharapan semoga anaknya belum berkenan. Dan alangkah gembiranya Ompi andai gambar-gambar itu tak sebuah pun yang berkenan di hatinya, di hati anaknya. Di samping itu ia insaf juga bahwa kepalsuan sandiwaranya sudah tentu akan berakhir juga pada suatu masa. Anaknya pasti lama-lama tahu dan dengan sebegitu akan timbul kesulitan lain yang tak mudah diselesaikan. Tapi rupanya Tuhan mengasihi ayah yang sayang kepada anaknya. Persis di saat Ompi kehabisan foto, dengan tiba-tiba saja surat Indra Budimannya tak datang lagi. Antara rusuh dan lega, Ompi gelisah menanti tanpa kesabaran. Layaknya macan lapar yang kurung menunggu orang memberikan daging. Pasai ia menunggu. Dikirimkannya surat, ditunggunya beberapa hari tapi tak datang balasan. Dikirimnya lagi, ditunggunya juga tidak berbalas. Dikirim, ditunggunya tapi selamanya tak berbalas. Bulan datang, bulan habis, Ompi tinggal menunggu. Akan tetapi pada suatu hari yang tak baik, dikala Ompi sudah mulai putus asa, datanglah pengantar surat dengan di tangannya segenggam surat. Maka darah Ompi kenyang berdebar. Ia gemetar karena bahagia. Alangkah remuknya hati orang tua itu, karena ternyata pengantar surat itu cuma mengantarkan surat-surat yang diretur. Ia tak percaya bahwa surat-suratnya itu akan kembali. Ia merasa seperti bermimpi dan tubuhnya serasa seringan kapas yang melayang ditiup angin. Di balik-baliknya surat itu berulang-ulang kali, lalu dibukanya dan dibacanya satu persatu. Dan tahulah dia bahwa semua itu memang surat untuk anaknya yang ditulis sendiri. Tapi ia tak meyakini dengan sungguh-sungguh, malah ia coba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia sedang bermimpi, dan berdoalah ia kepada Tuhan agar apa yang terjadi itu adalah memang mimpi belaka. Semenjak itu segala jadi serba tak baik. Ia jatuh sakit hingga sampai mengigau, dan oleh seleranya yang patah, Ompi bertambah-tambah menderita lahir dan batin. Kini dalam hidupnya hanya satu yang dinantinya, yaitu surat-surat anaknya. Surat dari Indra Budimannya. Seluruh hidupnya jadi meredup bagai lampu
kemersikan sumbu, dan ia terlentang di atas ranjangnya, tidak bergerak, tapi matanya selalu lebar terbuka memandang langit-langit kelambu. Mata itu kian hari kian menjadi besar nampaknya oleh badannya yang kian kurus, tapi mata yang lebar tiada cemerlang lagi. Tapi pada setiap sore di antara jam 4 dan 5 Ompi kelihatan sebagai orang sakit yang bakal sembuh dan sanggup berdiri dan kuat langkah ke pintu depan, dan cahaya matanya kembali bersinar, karena pada jam itu pengantar surat biasanya mengantarkan surat-surat ke alamatnya. Tapi saat itu seperti yang memberikan masa bahagia dan penuh harapan adalah masa yang menambah dalam luka hatinya yang merujak sebab selamanya pengantar surat itu tidak mampir lagi membawakan surat dari indra budimannya. Kalau pengantar surat itu adalah surat itu telah lewat tanpa singgah mendapatinya. Reduplah lagi mata Ompi, dan mata itu kini menjadi berkaca-kaca oleh air mata tuanya. Dan kemalangan itu bertambah lagi, yaitu ketika Ompi jatuh terduduk lama baru orang tahu dan memapahnya ke keranjangnya di kamar. Ompi jadi lumpuh dan habislah sejarah Ompi menanti di ambang pintu setiap sore. Ia menanti kini dengan terlentang di atas ranjangnya sebuah kaca di seluruhnya dipasang di dinding supaya ia dapat melihat kedatangan pengantar surat di anak tangga melalui kaca itu. Dan semenjak itu pula pada setiap jam 4 hingga jam 5 sore mata selalu memandang ke kaca itu. Hanya di waktu itu saja, sedang di waktu lain Ompi seolah-olah tidak peduli pada segalanya lagi. Dan kami tidak dapat memanggil dokter lagi setelah 3 kali dokter datang, yaitu setelah kami tahu bahwa kedatangan dokter hanya akan memperdalam luka hatinya saja. Kehadiran dokter di dekatnya menimbulkan kenangan-kenangannya lebih mendalam kepada anaknya yang bakal jadi dokter di alam cita-citanya. Kehadiran dokter itu selamanya menyentuh hati sombongnya, selama menghina kebanggaan seorang ayah, karena menurut perasaannya kedatangan dokter itu semata-mata menyindirnya dengan kejahatan bahwa Indra Budiman-nya tak datang mengobatinya. Ketika menghabiskan kali aku menemui dokter yang sudah enggan datang itu, dokter hanya menggelengkan kepala saja. Aku tak mampu mengobatinya lagi karena tapi jangan saudara tinggalkan dia sendirian kalau perlu. Meski dengan resiko besar, bangunkanlah kembali mahligai angan-angannya. Jangan cerita sesuatu yang akan melukai hatinya lebih dalam, kata dokter. Semenjak itu aku menyediakan diriku sebagai selalu dekat Ompi. Dan aku sadar juga bahwa harapannya tiada lagi sama sekali. Itulah diduga sebabnya tidak ku katakan bahwa hari perkawinanku sudah berlangsung. Sebab aku takut kalau pengetahuannya nanti akan menambah penderitaan batinnya saja. Di samping itu aku pun terpaksa membohonginya selalu dengan cerita tentang masa yang indah-indah yang akan ditempuhnya bila Indra Budiman pulang. Kukarang cerita kenangan yang indah tentang kehidupan anaknya di masa yang lalu. Ketika ia masih di kampung, kuceritakan dengan hati yang kecut. Tapi segalanya tidak guna juga. Nampaknya hanya sebuah yang dikendakinya, yakni
surat dari Indra Budimannya, surat yang menyatakan bahwa anaknya sudah lulus dan mendapatkan titel dokter. Kadang-kadang terniat olehku hendak menulis sendiri surat yang dikendakinya, tapi aku selamanya bimbang kalau permainan itu berakibat yang lebih tidak baik kelak. Kebimbangan itu mengundurkan niatku. Pada satu hari kejadianlah apa yang kuduga pasti terjadi, tapi tak kuharapkan kedatangannya. Kulihat pengantar surat itu memasuki pekarangan Ompi. Hari itu jam 11 siang kira-kira. Aku tahu pengantar surat itu memberi sepucuk telegram, dan pada telegram itu pastilah terdengar bertengger saat-saat yang kritis sekali. Tergesa-gesa aku menyongsong pengantar surat itu ke ambang pintu. Maksudku hendak membuka telegram itu untuk mengetahui isinya terlebih dahulu dari Omti, dan kalau perlu akan kuubah isinya hingga dengan demikian dapatlah terelakkan saat-saat yang menyeramkan itu, meski untuk sementara saja. Tapi semua kejadian datang dengan tiba-tiba hingga menggagalkan segala rencanaku. Tak sempat aku membuka surat itu, tak sempat membacanya, bahkan tak sempat mengubah isinya, karena di luar segala dugaan manusia, Ompi yang lumpuh selama ini berada saja di belakangku. Sesaat ketika ia menerima dan menekan resu telegram itu, gemetar kaki Ompi mendukung tubuhnya yang kisut. Tangannya berpegangan pada sandaran kursi, dan aku kehilangan kepercayaan pada pandangan mataku sendiri. Kekuatan apakah yang menyebabkan Ompi bisa berdiri, aku tak tahu. Bukalah, bacakanlah segala isinya, Ompi berkata itu. Ia memerintahkan orang-orangnya di waktu ia muda dulu saja. Aku sobek sampul yang kuning muda itu dengan menggigil. Ku keluarkan kertas di dalamnya, ku kembangkan dengan kehati-hatianku. Seikhlas saja tahulah aku bahwa yang paling kritis sampailah di puncaknya. Indra Budiman dikabarkan sudah meninggal di RSUP Jakarta. Telegram dari anakku. Apa katanya? Pulangkah dia dengan membawa titel dokternya? Ompi bertanya berturut-turut dengan suara yang tergesa-gesa, mendesis bunyinya. Tak tahulah aku apa yang harus kukatakan kepadanya. Dan kuharapkan sebuah keajaiban Tuhan membebaskanku dari siksaan yang demikian tajamnya. Tapi keajaiban tidak juga datangnya. Tak sengaja aku mengangguk kebenaran segala pertanyaan Ompi. Oh, katanya letih sekali. Lalu ia terduduk di kursi. Akhirnya datang juga apa yang kunantikan. Lalu diulurkannya tangannya kepadaku meminta telegram itu, tapi ditariknya lagi seraya berkata, tidak, takkan ku baca telegram itu. Aku takut kalau kegembiraan meledakkan hatiku, dan kau sajalah yang membacanya. Bacakanlah pelan-pelan, biar sepatah demi sepatah menjalari segala urat-uratku. Dalam kegugupan dan ketakutan kususun sebuah taruhan jiwa dan sesalan untuk selama hidupku. Hendak kubacakan kalimat yang dikendakinya. Oh tidak, jangan bacakan, kata Ompi tiba-tiba. Tak sanggup aku mendengarkannya sekarang. Nanti aku bisa jadi lemas ditimpa kebahagiaan yang sangat menggulung ini. Panggillah dokter dulu, panggilkanlah. Aku mau sembuh dulu, aku mau sehat.
menyambut hari kedatangan anakku. Dokter Indra Budimanku, pergilah dan kemarikanlah telegram itu. Dan aku yang tak percaya kepada kekuatan takdir, kini aku menyerahkan segalanya kepada takdir. Ku berikan telegram itu seperti yang menyerahkan wajahnya kepada maut yang mendatang, tidak pada waktunya. Dan telegram itu diciumnya lama-lama, dan akhirnya tahulah aku bahwa aku tak perlu ke dokter lagi, sebab Om Pit telah bersama anak kebanggaannya dengan membawa kepercayaan dan kebahagiaan akhir hidupnya sampai ke ujung jalannya. Bukit Tinggi, 6 Januari 1956. Sekian dari cerpen saya. Terima kasih.